Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Since Mandang Sumarau, anggota Pelkat PKLU GPIB Sebaot Bogor. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Atas kasih setia dan berkat Tuhan, kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh sehat, kekuatan baru, serta berkat melimpah dari Tuhan. Oleh karena itu, kami mau mengawali hari baru ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar dapat kami mengerti, memahami, dan selanjutnya mampu menerapkannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa, Oma, renungan kita pagi hari ini, Senin 4 November 2024, terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Pertama Timotius 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Namun aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diberi tema, Tuhan tidak memandang latar belakang orang yang melayani, yang menyatakan sebagai berikut. Apapun latar belakang seorang dalam melayani Tuhan Yesus bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Ketika seorang sudah bertobat, berilah ruang dan janganlah kita menghambat kerinduannya untuk melayani Tuhan. Kita semua manusia berdosa yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Hanya karena anugerahnya kita dipanggil dan dipilihnya untuk melayaninya. Rasul Paulus sangat bersyukur ketika dipanggil dan dipilih Tuhan Yesus untuk melayani. Ia sadar tidak layak untuk melayani Tuhan karena latar belakang masa lalunya sebagai seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas
yang ingin menganiaya para rasul dan membunuhnya. Ia lebih mengandalkan pengetahuan dan kepandaian yang dimilikinya daripada iman pada Tuhan Yesus. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah seluruh hidupnya. Walaupun harus 12 tahun membuktikan pertobatan dan pelayanannya kepada Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Ia mampu membuktikannya walaupun dianggap pengkhianat oleh orang Yahudi. Paulus mengalami berbagai tantangan, penderitaan, dan sempat mati suri setelah menerima hukuman rajam. Namun ia tetap setia dalam pelayanan dan kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Setiap orang yang bertobat dan mau menerima panggilan untuk melayani Tuhan, serta mau mensyukuri kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus dalam melayani, harus mampu membuktikan panggilannya di tengah berbagai masalah, tantangan, dan pergumulan yang dihadapinya. Seperti sebuah lagu yang sering kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini sangat populer dan selalu dinyanyikan setiap orang yang melayaninya. Ingat, tetap setialah dalam pelayanan dan syukurilah kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus, baik sebagai presbiter, pengurus unit misioner, dan warga jemaat. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang kita, tapi mari kita melangkah ke depan untuk tetap setia dan hidup memuliakan nama-Nya. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak melihat apapun latar belakang orang yang tulus hati, telah bertobat dan ingin melayaninya selama kehidupannya. Janganlah menghalangi maupun menghambatnya di dalam pelayanannya. Demikian juga kiranya Tuhan tetap memampukan kami para warga PKLU, Opa Oma, untuk tetap menjadi pelayan-Mu yang setia, walaupun dalam lingkup yang terbatas. Jadikan kami tetap melayani lewat tutur kata dan tindakan dalam lingkungan keluarga, persekutuan, dan masyarakat sekeliling kami. Kami berdoa bagi Opa Oma dalam lingkungan GPIB yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, layatilah mereka dan jamahlah mereka agar mendapat kesembuhan
dan pemulihan dari Tuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan ataupun di dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan hati dan pikiran mereka, datang berserah kepadamu dan mohon pertolongan hanya kepadamu Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dan kasih karunia. Bagi yang bersuka cita, Tuhan lengkapilah sukacita mereka dalam bentuk ucapan syukur yang melimpah di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi Dewan PKLU, MUPEL serta PKLU tingkat jemaat dan tingkat sektor pelayanan, agar senantiasa melayani dengan kerelaan hati dan menjadi lilin-lilin kecil untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Tetapi di dalam semuanya, kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukanlah kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita Opa Oma dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain bersama dengan Opa Oma seluruh GPIB. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang senantiasa memberkati dan melayani kita semua. Amin.